أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد للربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab yang seputar 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana hadis-hadis tersebut semuanya mempunyai kategori jawamiul kalim, yaitu hadis yang maknanya singkat, lafadznya singkat tapi maknanya dalam. Jadi mencakup banyak hal, sehingga alaiha madarul Islam. Islam berporos pada 42 hadis ini, sehingga barang siapa yang menguasai 42 hadis ini seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Jadi dia mengetahui agama Islam ini secara global. Yang pertama kemarin kita sudah tentang hadis masalah niat. Ini kita menginjak pada hadis Jibril, yang mana hadis tersebut adalah ummul hadis, induk dari segala hadis, yang mana di situ Jibril menjelaskan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Islam adalah amalan-amalan lahiriah, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan juga iman adalah amalan-amalan batiniah, yang mana di situ mengandung keyakinan kita terhadap beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Di situ kemarin sudah kita sedikit kita kupas tentang iman dan juga Islam, yang mana kaitannya dengan pohon. Kalau digambarkan itu seperti halnya pohon, yang mana pohon ini memiliki batang dan juga akar. Ini termasuk pohon keimanan seseorang. Jadi kalau ibarat pohon ini batangnya adalah rukun Islamnya, syahadat, ini batang utamanya. Kemudian 4 rukun yang lain, sholat, zakat, puasa, haji, ini adalah batang yang lain. Kemudian yang menjulur ke tanah itu adalah akarnya. Itu ada 6 yang pokok. Yang pertama, yang akar utamanya adalah iman kepada Allah, kemudian bercabang lagi menjadi iman-iman yang lain. Semakin seseorang itu baik secara amalan lahiriahnya, kemarin kita sudah terangkan bagaimana seseorang itu memperindah Islamnya dengan dia gak kepo dengan sesuatu yang bukan urusannya, itu semakin menambah baik Islamnya. Dia semakin banyak sedekahnya, semakin banyak amal sunnahnya, semakin banyak menghiasi keislamannya dengan amalan-amalan yang baik. Itu pohonnya semakin rindang, semakin kokoh. Begitu juga dengan dia semakin belajar tentang keimanan, itu maka akarnya semakin kuat. Dia beriman kepada Allah, kemudian dia belajar tentang bagaimana asma wa sifat-sifat Allah, nama-namanya kita belajar dengan itu, kemudian akarnya menjadi kuat. Kita beriman, belajar bagaimana tentang malaikat. Semakin kita dalam belajar tentang malaikat, keyakinan kita semakin bertambah, maka akarnya juga semakin kokoh. Sebaliknya, kalau kita
berbuat kejelekan di situ, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang bisa merusak Islam dia, maka dahannya semakin kering, semakin jatuh, semakin keropos. Ini gambaran seseorang. Makanya pohon orang masing-masing orang dengan orang yang lain itu adalah beda-beda. Yang nanti kita akan masih bertemu dengan Allah membawa pohon yang akan kita bawa masing-masing kehadiran Allah kelak. Kemarin kita sudah tentang Islam dan juga iman. Kemudian tentang ihsan. Dalam menjalani iman dan Islam dan iman, maka di situ membutuhkan ihsan. Ihsan yaitu tingkatan tertinggi di dalam agama seseorang. Kalau sudah Islam, kemudian di atasnya lagi iman, maka level tertinggi adalah ihsan. Ini ada dua tingkatan di dalam ihsan. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini melihat Allah maksudnya, ini bukan melihat secara zat, bukan melihat berarti kita melihat Allah secara fisik, enggak, tapi kita melihat dengan hati kita, seakan-akan melihat Allah. Karena enggak akan mungkin seseorang bisa melihat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'lam anna rabbakum laisa bi'awar, wa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Jadi kalian tidak akan mungkin bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Jadi enggak akan mungkin orang bisa melihat Allah. Tapi di sini hadis ini anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Maksudnya ya, kita melihat dengan hati kita, menghadirkan Allah di dalam hati kita seakan-akan kita bisa melihat Allah. Begitu juga sebagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam ingin melihat Allah, maka Nabi Musa juga enggak mampu. Allah berfirman, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Tatkala Tuhannya menampakkan diri pada gunung, maka gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan. Jadi Musa tidak mampu untuk melihat Allah. Padahal Musa mampu berbicara langsung dengan Allah. Tapi ketika Musa pengen melihat Allah, Musa enggak mampu. Saking agungnya Allah, jangankan kita melihat Allah, kita mantengin matahari aja kita nggak akan mampu. Matahari makhluk ciptaan Allah termasuk. Kita mantengin berapa? Semenit, 2 menit, nggak akan mampu. Apalagi kita melihat Allah, saking agungnya Allah. Sampai suatu saat Nabi ketika di-mi'rajkan naik ke atas langit, jadi langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-4 sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, pentok-pentokan itu kan. Habis itu malaikat Jibril sudah selesai ngantar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung naik sendirian menghadap Allah untuk wa furidat alaihi shalawatul khams, ketika ada perintah menjalankan sholat 5 waktu itu. Itu Nabi naik sampai betul-betul hampir mendekati Allah. Sampai sehingga sahabat pada nanya, Nabi ketika jenengan diperintah Allah berbicara langsung dengan Allah, hal ra'aita rabbak, engkau lihat langsung Allah enggak? Maka Rasulullah SAW menjawab, nurun anna arahu, enggak mungkin, Allah diselimuti dengan cahaya yang sangat terang, saya enggak mungkin bisa melihat Allah meskipun jaraknya sudah sangat dekat. Sidratul Muntaha munggah meneh sampai enggak tahu Allahu a'lam, sampai dekat itu juga tidak mampu melihat Allah. Jadi enggak akan mungkin secara fisik kita melihat Allah, enggak mungkin. Orang-orang pol top aja enggak bisa mungkin, apalagi kita. Tapi hadis ini maksudnya menghadirkan Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi seakan-akan. Nah, seakan-akan ini maksudnya kita hadirkan dalam hati tentang keagungan Allah. Contoh misalnya, kita hadirkan ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu kita bayangkan bagaimana besarnya Allah. Sedangkan kita lihat makhluknya aja loh. Makhluknya Allah ini, bumi ini sekian gedenya ini,
di atasnya lagi masih ada langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di atasnya lagi ada ars, di atas lagi ada ars, di atas lagi ada kursi, kemudian di atas kursi masih ada lautan, di atas lautan masih ada ars. Nah, Allah masih di atasnya lagi, di luar alam. Sedangkan besarnya kursi aja, kalau dibandingkan dengan langit bumi 7 lapis, langit 7 lapis itu seperti halnya koin yang dilemparkan di tanah lapang. Sekian saking gedenya kursi. Belum lagi ars. Kalau kita, sehingga ketika kita membayangkan bagaimana besarnya Allah, kita nggak akan mampu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati mutawiyatun biyamini. Jadi bumi seluruhnya itu dalam genggamannya, genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Bumi dalam genggamannya, langit digulung dengan tangan. Sangat makhluk Allah ini kecil sekali di hadapan Allah. Allah juga berfirman, yauma natawis sama katayyi sijilil kutub. Jadi di hari di mana langit itu digulung oleh Allah sebagaimana Allah menggulung lembaran-lembaran kertas. Sangat mudah sekali, blek gitu dong. Makanya sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kafar rahmani illa ka khardalin fi yadi ahadikum. Langit yang sab-7, bumi yang sab-7 ini berarti gede loh. Bumi kita lihat ini, kita nggak bisa melihat ujung sampai ujung, kita belum pernah. Ini yang bumi sampai mentok, sab-7 ke bawah, langit sab-7 ke atas. Ini kalau digenggam oleh Allah seperti halnya biji sawi, kecil sekali. Nah, kalau kita bisa menghadirkan di dalam hati kita Allah yang maha besar seperti itu, kita akan merasa sangat kecil sekali, sehingga kita tahu bahwasanya kekuasaan Allah itu luar biasa. Allah mengetahui segala tindak tanduk kita, Allah mengetahui segala perbuatan kita. Kalau kita bisa menghadirkan seperti itu, ini perasaan yang luar biasa. Dia nggak akan macam-macam, dan dia bisa mencapai level keimanan tertinggi. Nek iso. Nek iso. Di antara keagungan Allah adalah juga Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Manusia mulai sak jagat raya ini dan semua makhluk-makhluknya, binatang yang paling besar, binatang yang paling kecil, sampai kermi-kermi, sampai atom-atom yang kecil, sangat kecil sekali, itu Allah mengetahui semuanya. Allah berfirman, "Amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman terhadap siksa Allah, yang Allah juga akan bisa membenamkan kita di dalam bumi. Ini yang harus kita hadirkan pertama kali ketika kita mencapai berusaha untuk menghadirkan perasaan ihsan. Kita menghadirkan bagaimana kita bisa merasakan keagungan-keagungan Allah, sehingga ketika bisa merasakan seperti ini, kita seakan-akan bisa melihat Allah, seakan-akan dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Sehingga kita akan merasa sangat kecil sekali, dan kita sangat tidak pantas untuk berbuat maksiat, karena Allah selalu tahu dengan apa yang kita perbuat. Ini level pertama. Ini mungkin akan susah. Kalau nggak mentok-mentoknya kita nggak bisa menghadirkan perasaan yang level pertama ini, minimal gitu. Kalau yang level keduanya, yaitu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Seandainya engkau tidak mampu menghadirkan seakan-akan bisa melihat Allah, hadirkanlah perasaan bahwasanya Allah selalu melihat. Nah, ini namanya muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. CCTV-nya selalu mengawasi. Jadi apapun gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, semuanya Allah tahu. Bahkan yang kita simpan di dalam dada kita, belum kita ucapkan, Allah juga mengetahuinya. Ini namanya muraqabah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalal iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunt." Jadi iman yang paling tinggi adalah engkau bisa menghadirkan perasaan bahwasanya Allah selalu bersamamu di mana saja
kamu berada. Kita mengaji, kita selalu diawasi oleh Allah. Kita bekerja, diawasi oleh Allah. Kita belajar di perjalanan, diawasi oleh Allah. Kita berbuat begini, kita sedekah, kita berbuat baik, berbuat buruk, apapun yang kita kerjakan, itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini yang harus kita hadirkan. Kayak dengan seperti itu kita bisa mengukur kadar ihsan kita masing-masing. Coba seberapa sih kadar ihsan kita kepada Allah? Ya kita cek aja berapa besar kita bisa hadirkan perasaan bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu ada rimnya. Aku harus ngomong ini, tak pikir sih ini efeknya gimana nanti di akhirat, sehingga segala sesuatu dia akan selalu berhati-hati. Ini yang makanya kita selalu berusaha cek level ihsan kita agar kita bisa mencapai derajat iman yang paling tinggi. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan barang siapa yang berbuat ihsan maka dia akan mendapatkan tambahan dari Allah. Jadi kalau sudah mencapai level ihsan, ini level yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Ini level khusus. Makanya besok di akhirat ini pahalanya juga khusus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, ahsanu itu maksudnya ihsan. Bagi orang yang berbuat ihsan, al-husna, dia mendapatkan surga, wa ziyadah, dan dapat tambahan lagi selain surga. Udah dapat surga, dapat tambahan lagi, yaitu melihat wajah Allah. Kenapa bisa begitu? Karena selama di dunia dia melatih dirinya untuk melihat Allah dengan hatinya. Dia berusaha menghadirkan Allah dalam hatinya, sehingga besok di akhirat nanti Allah mengasih bonus kepadanya bisa melihat langsung wajah Allah, dan itu hanya orang-orang yang terpilih. Makanya waziyadah, ada tambahan yang lain, yang mana ketika sudah melihat wajah Allah itu semua kenikmatan yang ada itu nggak ada artinya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan melihat wajah Allah. Ini yang harus kita berusaha kita hadirkan. Ini perasaan seperti ini susah, apalagi di era-era zaman sekarang ini. Betapa banyak orang yang dia melakukan segala sesuatu semaunya ya karena merasa bahwasanya tidak diawasi oleh Allah. Makanya kita berusaha memperbagus pohon kita. Ini gambaran pohon seperti ini. Jadi kalau pohonnya baik, seperti halnya tadi, semakin kokoh Islam kita, semakin baik Islam kita, maka pohonnya semakin indah, semakin besar, semakin kokoh. Dia akhlaknya baik dengan tetangga, dia gak kepo, dia senang sedekah, dia ramah kepada semua orang, maka semakin besar Islamnya, semakin baik, dan dia sampai mati seperti itu datang ke hadapan Allah dengan membawa pohon yang rindang dan pahalanya besar. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau dia semakin pelit, sedekah, banyak mencela dan lain sebagainya, dia merusak keislamannya dengan perbuatan-perbuatan, dengan akhlak-akhlak buruk, maka pohonnya semakin kecil. Ini makanya di sini ulama membahas bagaimana berbentuk pohon seperti ini seandainya seorang meninggalkan haji misalnya, apakah pohonnya hilang semuanya? Jawabannya para ulama di dalam Ahlussunnah ini pohonnya rusak parah tapi tidak sampai hilang total. Kalau syahadatnya yang hilang, maka pohonnya hilang semuanya. Tapi kalau misalnya hajinya yang tidak dikerjakan, zakatnya nggak dikerjakan, maka pohonnya rusak parah, tapi tidak sampai menghilangkan secara total. Kecuali kalau dia menafikan atau dia mengingkari kewajiban haji, kewajiban sholat, kewajiban zakat seperti itu. Adapun untuk sholat ini diperselisihkan. Kalau sholat ditinggalkan apakah dia kafir atau dia enggak, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini level ihsan ini semakin mengokohkan pohon ini tadi, sehingga bagaimana caranya kita bisa menghadap kepada Allah dengan pohon yang
yang besar, yang rindang, yang di situ akan kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Jangan sampai kita besok datang ke hadapan Allah, pohon kita itu kecil dan juga rusak, yang akan di situ bisa membinasakan kita. Di sini ada perbedaan ya, masalah ini, masalah seseorang melakukan perbuatan. Ini kan kalau orang itu melakukan perbuatan dosa, jadi kan di situ ada sesuatu yang dilanggar. Apakah ini merusak keimanannya atau tidak? Ini di dalam dunia Islam ini ada beberapa pemahaman di situ. Kalau kita pemahaman Ahlus Sunnah, pemahaman yang benar Ahlus Sunnah itu harusnya dia memandang bahwasanya pelaku dosa besar, seseorang yang bermaksiat kepada Allah, dia berzina, dia mencuri misalnya, dia melakukan dosa-dosa yang ancamannya ada, itu adalah dia fasik. Jadi diancam oleh neraka oleh Allah, tapi ketika dia masih punya pohon ini meskipun sedikit, dia akan tetap masuk surga. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Jadi dosa besarnya yang dia dikerjakan itu ada ancamannya, diancam. Kalau enggak diampuni oleh Allah, maka dia akan diazab di neraka dulu. Setelah sesuai dengan kadar dosanya itu, baru nanti setelah dicuci di neraka, diangkat kembali dan dimasukkan ke dalam surga selama masih ada pohon keimanannya meskipun sedikit. Adapun beberapa aliran yang menyimpang seperti halnya Al-Khawarij, ini memandang satu pohon ini adalah satu kesatuan yang utuh. Keimanan itu adalah satu kesatuan yang utuh. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan dosa besar, seorang yang melakukan perzinahan misalnya, maka keimanannya lepas seluruhnya sehingga statusnya menjadi kafir. Nah, ini bahaya. Ini ada seperti ini, model-model seperti ini. Jadi mereka memandang orang-orang yang melakukan dosa besar ini hukumnya kafir dan dikafirkan secara fisik, ya dibunuh tenan. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang suka ngebom dan lain sebagainya, mereka memiliki pemahaman seperti ini sehingga mereka menghalalkan untuk membunuh pemerintah karena pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah. Masya Allah. Jadi ketika pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini hukumnya kafir dan semua orang yang setuju dengannya kafir. Pegawai negeri kafir, kafir. Sing iman kudu entok. Seperti ini ada terjadi. Dan di dalam pengajian mereka selalu jelek-jelekan pemerintah lah dengan seperti ini dan lain sebagainya. Dan posisi kita di Ahlus Sunnah ya, tidak seperti itu. Adapun yang menyimpang yang lain yaitu golongan Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini menganggap kalau pelaku dosa besar ini statusnya di tengah-tengah, enggak iman, enggak kafir. Diarani iman, yura iman karena dia melakukan dosa besar. Diarani kafir ya enggak sampai kafir. Tapi dia meyakini tetap di nerakanya nanti kekal di neraka. Ini hampir sama. Dua-duanya Mu'tazilah dengan Al-Khawarij ini sama-sama menyimpang. Kita posisi Ahli Sunnah itu di tengah-tengah. Ini harus kita yakinkan di sini. Jangan sampai kita mudah mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih menamakan mereka Islam, ya kita anggap sebagai Islam. Kecuali kalau orang-orang tertentu yang memang dikafirkan oleh yang berwenang. Seperti halnya kalau zaman pemerintahan zaman dahulu sudah ada. Ini tokoh-tokohnya dinyatakan kafir, baru kalau seperti itu kemudian disembelih. Nah, kalau selama pemerintah enggak mengeluarkan fatwa-fatwa ya, yes, kita sikapi ya seperti itu. Saudara muslim semuanya. Jangan mudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Gampang kafir no. Kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Kemudian
Setelah tiga pertanyaan, 4 pertanyaan kemarin. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kemudian pertanyaan keempat, kapan terjadi kiamat? Wah, ini anis-sa'ah. Malaikat bertanya kepada Rasulullah tentang kapan terjadinya kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi alama minasail. Sing ditakoni karo sing takon padha-padha karuwe. Sama-sama enggak tahu ya udah. Kita sama-sama enggak tahu. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat adalah sesuatu yang gaib, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang hari kebangkitan, kapan terjadinya? Maka fima anta min dzikraha. Tanya balik lagi lah, kamu siapa kok bisa menyebutkan waktunya? Maka ila rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan waktunya. Jadi yang tahu waktunya kiamat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang Allah, meskipun ada beberapa tandanya. Innallaha indahu ilmus saah. Jadi sesungguhnya yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah. Memang benar misalnya dalam hadis-hadis misalnya, kiamat terjadi hari Jumat. Tapi Jumat kapan, minggu kapan, tahun kapan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi kita Nabi sama sekali tidak pernah memberikan kapan waktunya terjadi kiamat. Meskipun kita ketahui waktunya hari Jumat, tapi buh Jumat saiki, buh tahun sesuk, tahun subeneh, kita nggak tahu. Memang di sini dalam masalah ini ada beberapa ulama yang salah, yang terjatuh dalam kesalahan masalah ini. Misalnya Imam At-Tabari, waktu dulu beliau mengatakan kiamat terjadi 500 tahun lagi. Ternyata wis 500 tahun lewat wis suruh kiamat. Itu ya memang mereka ulama tapi bisa terjatuh dalam kesalahan. Misalnya Imam As-Suyuti dalam zaman dulu misalnya beliau mengatakan kiamat terjadi 1500 tahun lagi. Itu beliau ulama, tapi dalam hal ini beliau salah, jadi nggak harus diikuti. Yang benar adalah nggak ada satupun yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Maka kalau sekarang ini ada dai-dai yang mengatakan, besok terjadi dukhon, besok akan begini, karena kejadian begini, Arab dikuasai oleh ini, nah ini sama dengan berarti Dajjal wis arep metu. Segera ramalan tok sehingga menimbulkan ketakutan kaum muslimin. Iya, enggak benar. Enggak ada yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Nabi hanya memberikan tentang tanda-tanda kapan terjadinya kiamat. Beliau hanya menyebutkan ciri-cirinya. Makanya setelah itu dijawab, baru itu nanti kan tanda-tandanya kiamat apa aja? Antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Kemudian ketika orang penggembala itu saling berlomba-lomba di dalam tinggi-tinggian masalah bangunan. Setelah selesai itu laki-laki itu pergi tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pada sahabatnya, cari, coba panggil laki-laki itu tadi, suruh panggil tadi. Maka mereka mencarinya dan mereka nggak nemu. Sopo gitu. Tahu-tahu datang nanya, bener kamu loh, malah takon, terus dijawab malah bener gitu. Sahabat bertanya-tanya, begitu laki-laki pergi, itu tadi suruh nyari nggak ketemu. Maka Nabi bertanya pada Umar, kamu tahu nggak siapa laki-laki tadi? Makanya Umar jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Makanya Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi laki-laki yang barusan datang ke sini tadi adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Yang semua yang dia katakan tadi, atakum yu'allimukum dinakum. Jadi dia datang
memberitahukan kepada kalian, mengajari kalian tentang agama kalian. Makanya yang dikatakan ini adalah hadis Jibril, ini adalah induk semua hadis, karena semua hadis yang datang setelah ini adalah penjelasan syarah daripada hadis ini. 4 hal: Islam, iman, ihsan, dan juga hari kiamat. Nah, adapun tentang hari kiamat, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya di halakoh-halakoh sebelumnya. Ini ada tanda-tanda hari kiamat yang besar, ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Kalau sudah tanda-tanda hari kiamat yang besar, 10 tanda-tanda hari kiamat itu hadir, maka itu sangat dekat sekali waktunya. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil, ini adalah ya sudah mendekati hari kiamat, tapi masih belum sampai sangat mepet. Jadi kalau sudah keluar asratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar, seperti halnya yang kita dulu kaji tentang hari kiamat itu ada 10 tadi. Salah satunya di sini ada 5 disebutkan di sini. Turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal dulu, Dajjal sudah muncul di situ. Kemudian Dajjal muncul, Nabi Isa membunuh Dajjal, muncul lagi Ya'juj Ma'juj misalnya. Setelah itu terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya. Ini sudah binatang yang bisa berbicara. Kemudian datanglah Imam Mahdi di situ. Ini berarti 10 tanda-tanda, yang mana 10 tanda-tanda ini ketika sudah terjadi, maka 1 dengan sampai 10 ini berurutan, deg. Seperti hanya untayan kalung yang terlepas talinya begitu. Untayan kalung mutiara ini, kalau talinya putus itu kan kerutuk gitu. Itu seperti hanya 10 tanda ini kalau sudah terjadi 1, maka dari 1 sampai 10 ini jadinya cepat banget. Dari ini sampai kiamat. Adapun tanda-tanda kecil ini yang ditanyakan oleh tadi. Kalau kiamat gak ngerti, kalau gitu fa'akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya. Ini ada pengertian jika seorang budak melahirkan tuannya, ada dua jenis makna secara maknawi gitu. Jadi makna secara fisik benar-benar, atau secara majas, secara fisik atau maknawi. Jadi yang pengertian yang pertama misalnya mengatakan seorang budak melahirkan tuannya. Jadi karena zaman sudah rusak, ini anak sangat durhaka kepada ibunya sampai memperlakukan ibunya seperti budak. Ini berarti kan seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak. Ini makna secara majas, secara majas. Jadi budak orang budak tenang. Jadi budak dia berlakukan ibunya seperti halnya budak. Adapun makna secara secara hakiki, benar-benar banyak terjadi peperangan. Jadi yang harus kita tahu dulu tentang perbudakan. Kalau dulu sebelum zaman Islam datang itu sudah banyak sekali. Jadi ketika sebuah wilayah, sebuah negara gitu mencaplok negara yang lain, dia kan menguasai itu kan dengan peperangan. Ketika sudah berperang, bertempur, ini pasti ada kubu yang menang, A dan B misalnya, terjadi peperangan. Saling pengen menguasai, ini pengen menguasai sana pengen mempertahankan misalnya. Perang, pasukan betul-betul bertempur secara fisik, ada banyak yang mati. Kemudian siapa yang bisa menang? Yang menang ini dia bisa menguasai yang dimenangkan misalnya. Yang menang ini bisa menguasai, sehingga di situ budak-budak, anak-anak, wanita-wanita, anak-anak ini menjadi tawanan. Ketika statusnya menjadi tawanan, dia menjadi budak. Dia diperbudak oleh majikannya. Jadi statusnya kalau budak itu betul-betul dikuasai penuh oleh majikannya. Makanya dalam Islam itu ketika seorang budak itu sampai dia menggugurkan kewajiban Jumatan. Jumatan itu wajib, hakun wajibun ala kulli muslim ila arba'ah. Jumatan itu wajib kecuali 4
abdun mamlukun, hamba yang dikuasai. Seorang hamba, seorang budak, dia seandainya mungkin dia betul-betul dipetel-petel karo bose gitu, sama tuannya ini, dia nggak bisa gerak sehingga nggak bisa jumatan, itu nggak apa-apa. Au maridun au sobiun au marid. Jadi ada 4, salah satunya yaitu budak. Jadi budak benar-benar dia nggak bisa menguasai dirinya, dia dikuasai oleh orang lain. Nah, di sini di dalam Islam itu juga menghalalkan ketika seorang budak, seorang wanita dikuasai oleh seseorang, itu tuannya boleh menggaulinya. Nah, kalau dia seorang laki-laki menggauli budaknya sampai dia hamil, maka bapaknya merdeka, ibunya budak. Nah, lahirnya nanti jika lahir seorang anak, maka dia nisbahnya kepada majikannya yang merdeka tadi. Makanya seorang ibu melahirkan anak yang merdeka. Paham nggak ini? Kira-kira sedikit ilustrasi tadi. Ini banyak terjadi peperangan sehingga saling menguasai, dan ketika kalah, negara yang kalah ini nanti dikuasai sehingga dia menjadi budak. Nah, kalau budak, wis ini budak sama pembantu beda gitu. Jadi jangan disamakan. Budak sama pembantu yang sekarang ini beda. Budak itu betul-betul dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia dikuasai penuh oleh tuannya, dikongkon yorono. Bahkan sampai kalau dia kalau kita tahu sebelum Islam datang itu betul-betul memperlakukan budak itu kayak hewan, dan hidup dan matinya di tangan tuannya. Ini bisa menentukan hidup dan matinya ini tuannya ini. Itu serendah itu nilai budak. Makanya kalau di sini ada seorang budak, besok hari menjelang kiamat itu ada budak wanita yang melahirkan tuannya, bisa benar-benar secara hakiki, yaitu jika ada seorang wanita yang dikuasai penuh oleh seorang laki-laki dan dia digauli dan dia melahirkan seorang anak, maka status anaknya merdeka sedangkan ibunya budak. Kemudian juga tanda-tanda yang lain misalnya, yaitu penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini sekarang sudah terjadi. Kalau bagaimana kita melihat sejarah Abu Dhabi, sejarahnya Qatar dan sebagainya, itu 40 tahun yang lalu itu masih belum ada apa-apa. Di situ banyak kawasan penggembala. Tapi kita lihat bagaimana sekarang bangunan tertinggi di dunia itu dari sana. Sehingga dulu yang wilayahnya penggembala kambing itu sekarang menjadi tempat untuk ajang tinggi-tinggian bangunan. Ini sudah terjadi sekarang. Dan juga misalnya tanda-tanda yang lain seperti hanya di dalam sebutkan dalam hadis Ibnu Khuzaimah, itu orang-orang itu hanya salam pada orang yang dia kenal. Sing diarui misalnya dia di tempat umum sih diarui koncone tok. Padahal nang kono nek wong akeh. Dan itu sudah terjadi biasa seperti ini. Jarang ada orang yang saliman kabeh disalami kabeh kan. Padahal termasuk baiknya Islam seseorang, dia salam kepada orang yang dia kenal maupun dia enggak kenal. Itu kan harusnya akhlak Islami seperti itu, tapi enggak. Ketika sudah akhir zaman ya seperti itu. Dia hanya aruh-aruh nangone kancane tok sing dikenal, meskipun dia di perkumpulan tertentu. Orang sudah banyak meninggalkan tahiyatul masjid. Ini sudah termasuk salah satu tanda kiamat. Dan juga saking banyaknya peperangan sehingga laki-laki banyak terbunuh, nanti besok itu secara kalau sensusnya itu satu orang laki-laki dibandingkan 40 sampai 50 perempuan. Dan itu berarti akan terjadi banyaknya pertempuran nanti di akhir zaman nanti. Makanya kita siap-siap saat durunge teko itu umum ngadisi urip. Kalau kita sampai benar-benar mengalami masa seperti itu, susah saudara kita ibadah. Makanya mumpung saiki isih aman-aman, iya kita banyaknya ibadah sebelum terjadinya hal ini, sehingga ketika ini terjadi kita akan sangat terganggu dengan hubungan kita, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hadis Jibril yang di situ menjelaskan kepada kita tentang inti agama seseorang. Alhamdulillah. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sudah dapat 2 hadis, alhamdulillah. Dan masih banyak lagi. Insyaallah minggu depan terakhir untuk 1 Ramadan.
2 kali. Ya nanti sebelum Ramadan nanti sedikit kita materinya pakai fikih Ramadan dulu. Insyaallah maten. Berarti besok minggu depan masih kita lanjutkan lagi, minggu depannya lagi baru kita fikih Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.